juga aktif sekali menulis jurnal atau artikel baik itu internasional maupun nasional. Ada sekitar kurang lebih 15 buku yang telah beliau terbitkan. Oleh karena itu, waktu kami hadirkan kepada Dr. Fahmi Lukman, MHum, untuk membuka acara sebagai keynote speaker. Oleh karena itu, Dr. Fahmi Lukman, Magister Hukum, MHum, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Kiswantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para profesor, para doktor, dan para peserta yang mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan juga rahmat-Nya bagi bangsa kita, Indonesia yang kita cintai. Insya Allah mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya. Bapak Profesor dan para doktor serta para peserta rahimakumullah, menyampaikan keynote speech pada diskusi kali ini tentang Qofadis moderasi ajaran Islam, agenda siapa? Ini rasanya judulnya agak menggelitik, juga judulnya cukup menantang begitu. Terus terang bahwa untuk menyiapkan keynote speech ini menguras seluruh energi pemikiran saya, terutama untuk memahami persoalan tentang Qofadis moderasi ajaran Islam ini. Tentu bukan dari aspek surface structure-nya, dari bentuk realitas permukaannya, tetapi saya mencoba untuk menelisik ke dalam di deep structure, unsur yang paling dalam terhadap sebuah gagasan, melihat pada akar persoalan secara paradigmatis, secara rediks, secara radikal tentu. Dalam persepsi saya bahwa suatu ide atau teori tidaklah begitu saja muncul tanpa sejumlah asumsi dan presuposisi. Begitu juga gagasan pemikiran tidak dapat lepas sebenarnya dari konteks peradaban yang melahirkannya. Tanpa menafikan hal-hal yang bersifat universal dalam setiap pemikiran, tidak dapat kita pungkiri bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar, sangat redik, sangat radikal, yang kadangkala sifatnya adalah ideologis, yang menjadi landasan dan yang melatari gagasan tersebut tadi. Oleh karena itulah maka ideologi sekularisme, kalau ini difahami sebagai fasludin anil haya, dan liberalisme sebagai sebuah faham, pada faktanya dia lahir dari rahim peradaban barat. Ada perbedaan fundamental antara Islam dan barat yang kebetulan beragama Kristen, baik dari sisi teologisnya maupun dari sisi historis. Dan tentu kita sebagai umat Islam dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari hasil kebudayaan barat tanpa harus menghancurkan dan menggerus bangunan Islam itu sendiri. Kita umat Islam tidak perlu mengikuti tradisi pemikiran barat yang mungkin nampaknya sangat kecewa terhadap agamanya, terhadap doktrin-doktrin agama mereka, dan terhadap sejarah agamanya. Lalu mengaplikasikan metodologi barat yang sekuler dan liberal itu, kemudian digunakan untuk memahami dan membahas Islam.
Kalau menurut hemat saya, harus disadari bahwa ada world of view, ada semesta pemikiran, semesta konsep, dan point of view, dan titik pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan itu sangat signifikan antara Barat yang sekuler, yang liberal, tentu dengan Islam. Nah, oleh karena itulah maka dalam berbagai dialog intelektual yang pernah saya lakukan dengan berbagai kalangan, baik dalam ataupun luar negeri, sangat jelas bagaimana faham misalnya pluralisme agama banyak sekali ditujukan kepada Islam dan umat Islam. Saya melihat bagaimana penggunaan misalnya, saya lihat bagaimana adik-adik mahasiswa saya membahas tentang Al-Quran, studi Al-Quran, dan konsepsi-konsepsi Islam melalui pendekatan konsep-konsep hermeneutika. Yang tentu saja, menurut hemat saya sih, ada perbedaan yang mendasar di situ dari segi metodologinya. Termasuk juga bagaimana saya melihat adik-adik mahasiswa saya misalnya di kampus, membahas tentang konsep-konsep Islam dari sudut pandang liberalisme, sekularisme. Nah, tentu tidak akan pernah selesai persoalan itu dan pasti akan hasilnya kontradiksi antara aspek-aspek yang terdapat dalam Islam dengan faham-faham sekularisme dan liberalisme. Nah, oleh karena itu juga saya melihat bagaimana juga terjadinya liberalisme moral di dalam masyarakat kita. Satu contoh misalnya yang sering mengemuka beberapa waktu yang lalu terkait dengan LGBT, lesbianisme, gay misalnya, biseksual, dan transgender, yang juga ternyata mendapat dukungan yang cukup besar dari para kalangan akademisi. Nah, ada hal yang menggelitik pemikiran saya, yaitu banyak sekali para sarjana Muslim yang belajar tentang Islam kepada para sarjana Yahudi dan Kristen misalnya. Tetapi pada saat yang sama, pertanyaannya adalah, berapa banyak sarjana Yahudi, sarjana Kristen yang belajar tentang agama mereka, Yahudi dan Kristen itu, kepada sarjana Muslim? Itu pertanyaan yang menurut hemat saya cukup menggelitik. Saya paham bahwa belajar boleh kepada siapa saja dalam Islam. Kemudian kita diajarkan untuk belajar walaupun sampai ke negeri Cina. Dan itu tidak salah. Harus kita akui memang bahwa fasilitas belajar dan fasilitas kajian di dunia Muslim memang tidak sehebat yang dimiliki oleh peradaban Barat pada saat ini. Tetapi saya melihat bahwa sekularisme dan liberalisme telah banyak memukau perhatian para sarjana Muslim dengan ide-ide dasarnya. Ide dasarnya itu mengacu kepada liberty, equality, dan fraternity. Aspek ini berkembang menjadi kemerdekaan abadi semua bangsa dari tirani politik dan tirani agama. Nah, berdasarkan inilah maka kemudian gerakan pembebasan pemikiran nampaknya yang diposisikan sebagai ecclesiastical tyranny itu saya khawatir ditujukan kepada teks-teks Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Juga khazanah Islam klasik yang lainnya, karya para ulama-ulama terkemuka kita pada masa yang lalu. Oleh sebab itulah maka kita perlu juga untuk melakukan dialog intelektual dengan para penggagas jargon-jargon yang berkaitan dengan pembebasan teks, pembebasan nas, dekonstruksi tafsir Al-Quran, lalu menggantikannya dengan metode hermeneutika di dalam yang digunakan dalam kajian-kajian tradisi Bible. Saya paham aspek itu
tentang kajian-kajian hermeneutika, karena memang saya mendalami dan juga kemudian sejak SD memang saya sekolah di sekolah Katolik misalnya, bagaimana kemudian penafsiran Bible tadi melalui metode-metode yang seperti itu. Dan saya juga mengerti apa yang kemudian terdapat di dalam ajaran-ajaran Katolik. Nah, karena pernah sering bersentuhan dengan aspek-aspek itu. Nah, oleh karena itulah maka para profesor yang mulia, para doktor yang mulia, dan para peserta rahimakumullah, saya melihat bahwa kajian-kajian keislaman yang dilakukan oleh para orientalis, bagaimanapun ilmiahnya, tetap berpijak pada presuposisi barat sekuler liberal dan terkadang Kristen. Jadi prinsip dasar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadi azas bagi kajian mereka. Hal ini dapat kita mengerti sebab dengan mengakui kerasulan Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi berarti bahwa mereka mengakui Islam sebagai agama terakhir. Dan bisa jadi mereka tidak mungkin juga untuk mengakui Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebabnya adalah karena di dalam Al-Quran banyak sekali termuat kritik-kritik, kalaulah tidak dikatakan sebagai kecaman, terhadap doktrin-doktrin dari agama Yahudi dan Nasrani ini. Jadi kalau begitu maka Barat sangat paham bahwa eksistensi agama mereka tergugat dengan adanya Islam. Oleh karena itulah maka para ilmuwan Barat yang mengkaji teologi dan filsafat Islam, sejak G.B. McDonald misalnya, Alfred Guilleminault, kemudian Montgomery Watts, sampai Harry Wilson, Solomon Pines, dan yang lainnya memiliki framework yang sama. Di antara asumsi yang umumnya dijadikan landasan bahwa filsafat, sains, dan hal-hal rasional tidak ada akarnya di dalam Islam. Islam hanya copy-paste dari pemikiran yang terdapat dalam tradisi Yunani pada masa yang lalu. Padahal kalau kita mengkaji tentang diskursus filsafat di dalam filsafat di Yunani, maka diskursus filsafat di Ionia, Yunani, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wacana yang bersifat metafisis pada awal tradisi pemikiran Islam yang berkembang pada masa Rasulullah dan generasi para sahabat. Jadi itu artinya adalah bahwa para pemikir Barat orientalis dalam hal ini tidak mau mengakui bahwa pandangan hidup Islam adalah unsur utama yang berkembang dalam peradaban Islam dan budayanya. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, sahabat-sahabat rahimakumullah, sikap simpatik para sarjana Barat juga yang orientalis terhadap Islam itu tidak serta-merta menjadikan pemikiran mereka menjadi benar. Sebab asumsi dan juga konsekuensi dari framework yang disebutkan tadi adalah pengingkaran terhadap tradisi intelektual Islam yang berbasiskan pada wahyu. Jadi proses transmisi ilmu pengetahuan melalui sumber kabar misalnya, yaitu hadis-hadis yang mutawatir, itu tidak pernah diakui oleh mereka sebagai sesuatu yang memiliki tingkat validitas yang tinggi. Jadi, sekalipun pengetahuan mereka terhadap tradisi Islam itu begitu mendalam, tapi Barat tetap sangat fragmentatif. Mereka tidak akan pernah menghubungkan kajian mereka tentang Islam yang spesifik dengan prinsip umum dan prinsip-prinsip yang universal yang terdapat di dalam Islam. Nah, oleh karena itulah maka kajian para sarjana Barat yang spesifik tentang Al-Quran misalnya, etika di dalam Islam, moral dalam Islam, politik di dalam Islam, dan yang lainnya tidak dikaitkan dengan makna Islam sebagai agama dan Islam sebagai way of life. Nah, yang memiliki prinsip dan tradisi yang sendiri yang berbeda dengan Barat. Oleh karena itulah maka prinsip bahwa ilmu itu mendorong iman, misalnya, itu tidak pernah tercermin dalam tulisan mereka. Ilmu keislaman yang tidak yang dimiliki
Kalau kita membaca tulisan-tulisan para sarjana barat, itu tidak mendorong pembacanya untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga membuat mereka yakin dengan kebenaran Islam. Simpulannya adalah bahwa mereka tentu saja tidak dapat disebut sebagai ulama dalam konteks ini, sebagaimana yang terdapat dalam tradisi Islam, di mana al-ulama'u warathatul anbiya, sehingga dengan demikian maka fatwa yang dikemukakan oleh para sarjana barat, maka mereka jika seandainya berfatwa, maka tentu saja fatwa itu tidak ada artinya. Nah, oleh karena itulah maka untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban Islam tentu bukan berarti menolak mentah-mentah masuknya peradaban dan budaya barat. Sebaliknya tentu bersikap adil terhadap peradaban barat juga tidak dapat kita maknai sebagai sikap permisif seorang muslim termasuk terhadap masuknya berbagai unsur-unsur dalam peradaban dan budaya asing tadi. Oleh karena itulah maka dalam konteks ini ada proses raddun, yaitu ada aspek-aspek yang seorang muslim harus menolaknya, dan ada proses yang disebut dengan itsbat, yaitu menetapkan bahwa aspek itu sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Nah, sebagai satu aspek yang menjadi penting menurut hemat saya adalah terkait dengan hal yang implementatif yang menjadi bahan perdiskusian kita pada hari ini, terkait dengan pluralisme. Pluralisme agama sejak lahirnya sebenarnya bernafaskan relativisme dan dalam konteks ini sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh John Hicks, seorang ahli teologi Protestan yang memang telusuri lagi. John Hicks kemudian mencetuskan liberation of theology atau agama kebebasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan antara satu agama dengan agama yang lain. Tentu saja paham relativisme ini menciptakan berbagai masalah besar secara radikal, paradigmatis, dan juga ideologis, khususnya di negara yang mayoritas muslim. Dalam hal ini, relativisme menolak kebenaran absolut atas nama toleransi. Kebenaran bagi mereka adalah relatif. Oleh karena itu, relativisme inilah yang berpotensi untuk melegalkan faham-faham yang menyimpang, termasuk di dalamnya adalah LGBT, liberalisme agama, pluralisme agama, dan yang lain. Jadi mazhab-mazhab yang tidak sesuai dengan ideologi mayoritas muslim Indonesia, misalnya seperti Syiah dan Ahmadiyah, tentu bisa dibenarkan atas nama toleransi. Nah, oleh karena itulah maka dalam konteks ini saya melihat bahwa agama dari faham pluralisme ini yang kita khawatirkan, kita terjebak dengan sebuah aspek di mana kalau kita menggunakan pendekatan pluralisme ini dalam konteks Islam, maka kita khawatir terjebak pada Islam antara pluralitas sosiologis dan pluralisme teologis. Dan tentu saja ini akan berimplikasi yang sangat besar dalam kehidupan sebuah masyarakat. Oleh karena itulah maka, faham inilah yang nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan pluralisme, memandang semua agama adalah baik, semua agama adalah benar, semua agama adalah sama. Inilah yang nanti melahirkan freedom of religion. Dan jika dilihat dari point of view-nya adalah Islam, maka ini nampaknya adalah terkait dengan sinkretisme agama. Dan menurut hemat saya, sinkretisme agama adalah sesuatu yang akan mencederai akidah Islam. Nah, terakhir tentu saja saya berharap bahwa dialog intelektual adalah upaya kita untuk mensinergikan seluruh potensi-potensi yang ada pada bangsa yang kita cintai ini. Kita cinta Indonesia, kita sayang Indonesia, kita jaga Indonesia, save Indonesia dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, agar Indonesia tentu kita berharap menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Saya kira itu beberapa hal yang menurut hemat saya
cukup penting dan mendasari aspek yang terkait dengan masalah ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fahmi Lukman yang telah memberikan satu deskripsi yang fantastis untuk kita semua, para partisipan. Semoga apa yang sudah dideskripsikan oleh Dr. Fahmi Lukman bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Oleh karena itu, para pemateri yang kami hormati, para profesor, para doktor, para ustadz, para kiai, saya lihat juga ibu-ibu di sini. Semoga sampai siang nanti, ya ini tidak jenuh, ya, karena bagaimanapun di tengah pandemi seperti ini, solusi itu akan manfaatnya luar biasa dan akan memberikan kontribusi manakala kita senantiasa berdiskusi secara intelektual rasional dan sesuai dengan akidah kita, tentunya Islam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selain Zoom di ruang ini, Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa juga melakukan streaming di YouTube dan di Instagram. Bagi yang tidak bisa masuk, bisa melihat ke YouTube maupun ke Instagramnya. Oleh karena itu, kami persilakan Pak Dr. Widodo untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Agus. Yang kami hormati, yang kami muliakan para guru besar, para dokter, para alim, para ulama yang bergabung dalam kegiatan acara kita. Acara berikutnya adalah tayangan video sebagai pemantik diskusi kita kali ini. Kepada tim kreatif, kami persilahkan.